Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6A. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat terus ya? Iya, ibu berharap di masa pandemi ini kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kekompakan, pokoknya tetap jaga kesehatannya kalian. Walaupun kita belajar di rumah, melalui video ini ibu menyapa kalian agar kalian tetap harus selalu semangat dalam keadaan apapun. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dulu di grup kelas dengan menuliskan nama dan nomor presensi kalian. Setelah itu kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Silakan kalian persiapkan alat tulis dan buku paket tema 1-nya. Berikut video untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah kalian baca buku tadi halaman 2 dan 3, di situ ada bacaan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, kalian yang tidak mengetahui artinya atau kosakata yang kalian tidak paham, silahkan kalian tanyakan. Seperti bahan. Bahan itu apa sih, Bu? Gitu kan. Ya, bahan itu suatu barang yang akan dibuat menjadi suatu benda tertentu dan masih banyak yang lainnya. Nah, silakan kalian tulis atau kalian tanyakan kosakata apa sih yang kalian tidak paham dari bacaan tersebut. Sedikit informasi dari Ibu, kosakata sendiri ialah sebuah kumpulan kata yang bisa diketahui oleh seseorang atau interaksi lainnya, merupakan sebuah bagian dari salah satu bahasa tertentu. Jadi yang kalian tidak pahami itu yang disebut namanya kosakata. Kita lanjut lagi dengan materi berikutnya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang ASEAN. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang negara ASEAN. Latar belakang dibentuknya negara ASEAN pastinya ada beberapa yang bisa mendorong untuk organisasi tersebut berdiri. Untuk yang pertama, yaitu persamaan letak geografisnya. Untuk yang kedua, yaitu persamaan kebudayaannya. Untuk yang ketiga,
rasa senasib dan sepenanggungan kepentingan. Nah, apa sih tujuan dibentukannya ASEAN? Dan negara mana saja sih yang menjadi anggotanya? ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Beribu kota di Jakarta dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Malaysia. Malaysia adalah negara serumpun Indonesia. Beribu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Brunei Darussalam. Bergabung dengan ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Negara ini beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dengan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Singapura. Singapura adalah negara terkecil di ASEAN. Beribu kota di Singapura, luas wilayahnya 697 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura dengan hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Filipina. Filipina beribu kota di Manila dengan luas wilayah 300.000 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Mata uangnya peso dengan hari kemerdekaan 12 Juni 1898.
Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang atau Chosen Land. Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Bahasa resminya adalah Khmer, mata uangnya Riel Kamboja. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dengan lagu kebangsaan No Courage. Tanggal bergabung dengan ASEAN 16 Desember 1998. Vietnam bergabung dengan ASEAN tanggal 28 Juli 1995. Negara ini beribu kota di Hanoi dengan luas wilayah 331.210 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam, mata uangnya Dong. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dengan lagu kebangsaan The Song of the Marching Troops. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Beribu kota di Bangkok dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mata uangnya Baht, lagu kebangsaannya Phleng Chat Thai. Laos beribu kota di Vientiane. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Luas wilayahnya adalah 236.800 km persegi. Bahasa resminya Lao, mata uang Kip Laos. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949 dengan lagu kebangsaan Peng Sat Lao. Myanmar. Myanmar beribu kota di Rangoon dan Naypyidaw sebagai ibu kota administrasi. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar dengan mata uang Kyat Myanmar. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dengan lagu kebangsaan Till the End of the World Myanmar. ASEAN sendiri itu terdiri dari 10 negara anggota ASEAN yang meliputi 1. Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, 4. Brunei Darussalam, yang kelima Filipina, yang keenam Laos, yang ketujuh Kamboja, yang ke-8 Vietnam, yang ke-9 Thailand, dan yang ke-10 Myanmar. Negara-negara tersebut terbentuk dengan dedikasi dan latar belakang yang sama di Asia Tenggara. Berikut yang sudah saya sampaikan bahwa ASEAN itu merupakan organisasi terbesar di Asia Tenggara yang mencakup semua kebudayaan, baik dalam bidang ekonomi bisnisnya, dalam bidang kesehatan, industri, dan lain sebagainya. Serta karakteristik masyarakat dan setiap negara itu berbeda-beda. Tetapi mayoritas negara ASEAN bermata pencaharian sebagai petani. Seperti halnya Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, mayoritas penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Hal tersebut yang menuntut kenapa negara-negara Asia Tenggara itu saling berkesinambungan dan saling terkait satu sama lainnya. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam itu satuannya masuk pada rumpun Melayu. Nggak heran, kebudayaan dan bahasa mereka hampir sama seperti kita. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang tanaman. Kalian pasti ada tanaman bunga yang melakukan penyerbukan sempurna. Contoh tanamannya ada bunga sepatu, ada bunga melati, bunga mawar, terus ada bunga kamboja. Nah, penyerbukan sempurna itu tidak dapat dilakukan oleh semua bunga atau semua tanaman. Hanya bunga-bunga tertentu yang melakukan penyerbukan sempurna dengan 2 alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, setelah itu
Nanti ada 10 soal evaluasi, pilihan ganda, dan 5 soal isian. Silahkan nanti kalian tulis di buku tugas kalian untuk bisa dikumpulkan di pembelajaran berikutnya. Setelah itu jangan lupa kalian mencari atau melaporkan hasil pengamatan kalian tentang berbagai macam tanaman di lingkungan kalian yang mengalami penyerbukan sempurna dengan format nama kalian, kelas kalian, serta gambar bunganya. Ditulis di buku tugas, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan dan bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Jangan lupa tersenyum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.